welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari salah satu PTN yang ada di Serang. Kita kedatangan bintang tamu yang super cantik gitu ya. Coba boleh Teh perkenalkan dulu siapa namanya gitu. Oke, emang iya ya. Namaku Mahdatu Betina Nazila. Aku dari kampus UPI Kampus Serang. Aku dari jurusan PG PAUD. Keren banget. Suka anak-anak berarti ya? Iya, lumayan lah, meskipun agak capek ya. Oke, tema Datu di sini itu akan membahas seputar parenting. Keren banget gak sih? Iya, keren banget karena ini isu yang benar-benar lagi ini kan Teh ya, lagi omongin di akhir-akhir ini tentang parenting. Ya, Teh. Iya, karena kalau misalnya kita sebagai guru atau orang tua, kita salah mendidik anak tuh kayak fatal banget sampai dewasa. Makanya parenting itu penting banget guys. Bener banget Kak. Oke, jadi kali ini tuh tema Datu mau ngebawain tentang parenting tuh apanya sih? Aku di sini mau bahas tentang parenting sandwich generation ya, karena ini juga kayak topik isu yang hangat gitu, kayak misalkan orang tua kita yang jadi sandwich generation yang dimana kayak waktunya tuh kayak nggak kebagi-bagi antara keluarga sama anak. Ya sandwich generation juga lagi viral banget kayaknya. Iya. Di semua media sosial tuh kayak aku tuh sandwich generation. Betul. Jadi boleh gak sih dijelasin Teh sebenarnya sandwich generation tuh apa sih? Jadi sandwich generation ini kayak kita sebagai orang tua yang masih kayak ngehidupin keluarga kita gitu, kayak misalkan ayah, ibu, terus kayak adik-adik kita, bukan dari hanya finansial aja gitu, tapi kayak dari perawatan gitu, terus juga kita harus ngerawat anak-anak kita. Jadi kayak itu pasti waktu kita kan kebagi-bagi antara keluarga kita sama keluarga kecil kita gitu Teh. Iya, bener-bener berat banget ya Teh ya. Jadi mungkin di satu sisi menjadi tulang punggung, Iya, di satu sisi juga harus ada keluarga yang diurus sendiri. iya betul banget ya. Jadi kayak benar-benar capek gitu, kayak dari segi finansial, dari segi fisik juga itu semua terkuras gitu. Jadi jadi kayak ngebuat para sandwich generation tuh kayak mengeluh gitu kadang. Kayak aku juga pernah ya kayak baca jurnal dari Amerika, bahwa kayak penduduk Amerika tuh merasa bahwa dia tuh tidak caregiving gitu, tapi lebih ke sandwich generation, dimana dia itu merasa bahwa fisiknya, emosinya, terus juga finansialnya itu terkuras gitu untuk keluarga kecilnya dan juga keluarga dari ibunya gitu. Jadi dia tuh merasa kayak ini tuh menjadi sandwich generation tuh butuh benar-benar banyak tenaga gitu, butuh banyak terkuras tenaga, apalagi kalau misalnya si ibunya ini kayak bentar-bentar manggil dia gitu. Jadi kayak ngerasa dia nggak punya waktu untuk me time, untuk keluarga kecilnya juga kayak sebentar doang. Jadi kayak seperti kayak misalnya dari pagi sampai siang dia kerja, dari siang sampai sore dia harus merawat keluarganya, merawat ibunya atau merawat mertuanya, lalu dari sore sampai malam dia juga harus harus sama keluarga kecilnya. Jadi dia merasa bahwa kayak itu benar-benar emosinya terkuras banget gitu, kayak fisiknya, terus juga kayak belum lagi finansialnya tuh harus dibagi-bagi gitu ke dia jadi tulang punggung keluarga. Jadi kayak dia harus membagi finansialnya ke keluarga ibunya, atau misalnya ke keluarga suaminya, ataupun kayak ke keluarga kecilnya. Jadi dia merasa bahwa itu tuh bikin dia stres gitu. Jadi gitu sih untuk sandwich generation di Amerika yang aku baca-baca di artikel. Dan juga itu salah satu yang diwawancarai ada 9 orang, dan 9 orang itu merasakan bahwa kayak benar kayak mereka tuh semuanya kayak stres gitu, emosinya benar-benar terkuras gitu Kak. Seru banget ya ternyata jadi Iya benar. Terus untuk di Amerika sendiri itu tuh dampak dari si sandwich generation tuh apa sih? Nah itu yang tadi saya bilang kan, kayak tenaga, finansial, juga kayak waktu itu benar-benar terkuras semua, kayak dimana si perempuan sandwich generation ini yang di Amerika yang 9 orang ini merasa bahwa
dia tuh kayak nggak punya waktu buat diri sendiri, kayak dia ngerasa bahwa ini dia harus menjadi orang lain terus gitu, kayak dia nggak punya waktu untuk menjadi diri sendiri. Dia pasti waktunya tuh dipakai buat jadi seorang anak, seorang ibu, seorang kakak. Jadi kayak semua waktunya 24 jam tuh menurut mereka tuh kurang gitu. Jadi mereka tuh merasa bahwa menjadi sandwich generation benar-benar hal yang sulit ya di masa sekarang ini, apalagi kalau misalkan kita mungkin di Amerika tuh udah termasuk negara yang maju ya, maksudnya kayak yang pikirannya terbuka. Jadi menurut mereka tuh kayak jadi sandwich generation tuh mungkin hanya beberapa persen gitu. Nah jadi yang beberapa persen ini merasa bahwa kayak ini tuh terlalu sulit buat mereka untuk menjadi sandwich generation. Terus juga mereka juga ngalamin depresi, stres, yang dimana itu tuh benar-benar bayangin mereka jadi ibu gitu, terus mereka juga harus mikirin gimana keluarganya, atau misalkan gimana keluarga dari ibunya, dari suaminya, ataupun keluarga kecilnya. Itu sih Kak. Nah, menurut Teh Mada itu sendiri, gimana sih solusinya untuk para sandwich generation? Solusinya mungkin dari aku sendiri tuh kayak mungkin kalau misalnya si finansialnya bagus gitu ya, dari sandwich generation ini mungkin si kita ini bisa menyewa pengasuh gitu, kayak menyewa pengasuh. Jadi kayak mungkin dari pagi sampai sore atau mungkin sampai siang lah, itu yang merawat ibunya adalah si pengasuh gitu. Nanti gitu ya nanti baru dari siang sampai sore itu kayak kita gitu yang mengasuh ibu kita, atau misalkan mengasuh mertua kita gitu. Jadi kalau misalnya ada finansial yang bagus gitu, mungkin bisa menyewa pengasuh. Itu satu. Lalu yang kedua itu, kita kalau misalkan punya saudari gitu ataupun saudara gitu kan, itu bisa dibicarakan lah untuk membantu gitu, kayak misalkan merawat ibu, atau misalkan membantu finansial keluarga kayak misalnya gitu, kayak itu benar-benar bagi-bagi tugas. Jadi kita juga punya waktu me time, punya waktu untuk keluarga kecil, kita juga punya waktu untuk menjadi diri sendiri lah, nggak terus-terusan mikiran kayak gimana ya. Itu yang membuat kita benar-benar kayak stres nggak sih Kak? Gitu. Capek banget ya. Kita ngurusin orang lain tapi diri kita juga kayak masih terlantar Iya, gitu. Betul banget, itu benar-benar kayak menguras tenaga banget sih Kak. Nah, kalau menurut pandangan kebalik ya, menurut pandangan Teh Mada itu sendiri, setuju gak sih kayak dengan adanya si sandwich generation itu? Kalau aku tuh kurang setuju ya, mungkin kurang setuju seperti ini. Kalau kayak mungkin kalau misalnya kita nanti mau nikah, jadi kayak kita tuh harus dipikirkan kembali gitu, kayak dipikirkan matang-matang gitu. Jadi kayak kita punya nggak finansial untuk di masa tua kita. Jadi kayak kita tuh harus mikir gitu ke depannya, nanti anak kita nggak perlu lagi gitu untuk merasakan gitu, kayak ya betul sekali, kayak misalkan nggak perlu lagi mikir-mikir kayak nanti uangnya dibagi-bagi buat orang tua, buat adik atau siapa, buat keluarga kita. Jadi kita sendiri pun punya pegangan gitu, di masa tua kita punya finansial yang bagus. Terus juga kenapa nggak setuju, karena ini kan udah termasuk kayak kalau misalnya diri kita itu ngerasa mental kitanya kurang bagus, terus kita jadi sandwich generation, itu kan bisa benar-benar berpengaruh banget ya sama kondisi emosional kita. Jadi menurut aku memang kalau misalnya dari segi merawat orang tua itu mendapat pahala dan juga bisa membuat kita dekat dengan orang tua, tapi tidak 24 jam gitu loh Kak. Kalau misalkan merawat orang tua terus-terusan kita gitu yang harus mikirin kayak apalagi kalau misalkan kita punya keluarga kecil gitu kan, terus kita harus mikirin juga keluarga kita gitu. Jadi menurut aku kayak kurang setuju, karena jadi menguras emosi gitu Kak, kayak mempengaruhi mental juga. Jadi kalau misalkan mental kitanya nggak bagus, kita juga jadi ibu mungkin jadi kayak benar-benar menguras tenaga juga. Kayak misalkan anak kita misalnya kayak anak kita nggak dengar omongan kita, terus kitanya jadi banyak pikiran, terus itu berpengaruh juga ke anak kita. Kayak misalnya kita nggak sengaja bentak atau mungkin kitanya capek juga ya, capek juga. Terus kalau misalkan di orang tua kitanya kan kayak kita nggak tahu ya, mungkin nanti si anaknya tuh kayak misalkan kita kepikiran sama anak kita karena anak kita mungkin sedikit nakal gitu, terus
nanti ibu kita juga kayak mungkin selalu kayak manggil kita 24 jam, terus kita nggak sengaja kayak apa ya, ngebentak gitu, iya ngebentak atau kayak gimana. Jadi itu yang ngebuat aku nggak setuju tuh, karena emosi kita tuh nggak stabil kalau misalkan kita mikirin banyak orang. Ya kayaknya udah cukup jelas banget ya guys tentang parenting sandwich generation ini. Mungkin dari kita cukup sekian aja. Mohon maaf kalau misalnya dari kita banyak kurangnya, karena kalau ini tuh cuma punya Allah. Ya, karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Dadah. Thank you for watching.